neh gawe obong-obong neraka itu. Jadi yang satu itu katanya untuk bahan bakar neraka, ndak apa-apa. Halo? Nah sekarang ada orang nakal 20 ngumpul di Mau'idhoi sama Anwar Zahid 2 jam, besok yang nakal jadi 21, soalnya ketambahan yang pidato. Nah karena apa yang disampaikan itu diamalkan, maka doanya kiai-kiai dulu itu ampuh. Saya kalau urusan mandine doa, saya lebih mantep kiai-kiai sepuh si bodoh nang kampung-kampung nih, meskipun tak fasih, maju doa tak fasih, kan gula mantep gula, amin khusyuk gula, tak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Pokoknya aku amin mantep. Nah, kalau ustadz-ustadz anyaran fasih doanya, tapi saya agak males ngamini, males. Lebih mantep kiai sepuh walaupun tidak fasih mandi. Kenapa? Karena yang tua-tua seperti itu nggak bisa bikin proposal, nggak pernah ngerubah kwitansi, nggak pernah ke pendopo kabupaten, mandi dongane. Nah kalau yang ustadz-ustadz anyaran fasih Robbana acina, wes pokoknya gak terima atina, acina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wele muni kok nganti intil-intile meritili. Aku males ngamini, soalnya biasanya ngono kuwi kepinteran gawe proposal, wani ngrubah kwitansi, sobone pendopo kabupaten. Oh kadang-kadang doanya itu bahasa Jawa, bahasa Madura, nggak ada Arabnya sama sekali, tapi ampuh. Coba leweng nambani loro untu, sakit gigi, mentek-mentek, disuwuk cara Jawa, godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh, sembuh kok. Tapi sampean sing maca ya diantemi wonge sampean. Saya jadi ingat ya, dulu ada orang kalau punya hajat atau punya acara koojen, nggak usah nyari pawang, nggak usah nyari dukun, didongani dewe, baju dilepas keluar seperti menantang hujan, hujan deres, langsung memandang langit, langite gak sida udan, udano mek saoyo jaran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadinya hujan deres langsung pet keracak saoyo jaran, terang. Saya pernah lagi ceramah kayak gini, panitia terlalu pede, nggak pakai tenda sama sekali, sampai panggung nggak pakai tenda, los langsung. Terlalu pede panitia, di lapangan besar ribuan jamaah, nggak ada tendanya sama sekali, ada panggungnya tapi atas juga nggak ada tenda. Tengah-tengah ceramah serius-seriusnya pembahasan, hujan deras, jamaah pada berdiri mau bubar. Aku teriak, jangan bubar, yang nurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah, berdoa sama-sama minta hujan reda sama Allah, mesti terang. Aku ngono, nggak jadi bubar. Aku teriak nggak perkara apa-apa, aku nggak mau kehujanan sendirian, nggak lucu lah, jamaah bubar aku kodanan dewe. Tak jak baca ayat kursi, Fatihah, terus surat Al-Lahab, tabat 3 kali, semua baca. Alhamdulillah tambah terus. Saya itu mikir, luang saya itu ayat kursi, Fatihah, tabat 3 kali,
kok kalah sama doa. Oh yo jaran, bukan salah ayat kursinya, salah yang baca. Halo halo. Jadi ingat saya pas lagi musim penghujan, tiap hari hujan, neka beda seorang Klebun Bengkalan Madura keduan hajat, kita kok khawatir pas hajat hujan terus, sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil itu waliullah, jadi kalau kasih doa itu apa yang ada di hadapannya jadi jimat, jadi doa. Ini Klebun ini matur, Kiai gulan tergeduan hajat Kiai, mantu keduan mantan Kiai semakin neka musim hujan, nyuun doanya Kiai, nyuun berokahnya Kiai supaya apa ya, enggak hutan ya apa tak hujan, bahasanya ngono, minta doanya supaya enggak hujan. Akhirnya Syekhona Khalil itu di depannya ada kertas sama pulpen, langsung ditulis eret, dilempit, dilipat, udah ini pasang di atas pintu rumah depanmu, pintu depan rumah, je buka sebelum hajat hida selesai, sebelum hajat lestari, sebelum hajat guber, ceboka nih, jangan dibuka sebelum hajatmu selesai. Mau patuh reng Madura nih kak menabi dek Kiai, masya Allah, terkenal paling takzim ke Kiai itu nggak ada tandingannya orang Madura. Tepuk tangan untuk Madura. Lebih takut ke Kiai daripada ke Allah. Ya orang Madura gitu, kalau sama Kiai, engki Kiai, mau sowan ke Kiai, kira-kira jarak 20 meter Kiainya kelihatan, sandal dilepas, jalannya berangkang. Ini orang Madura, tapi ninggal sholat biasa. Orangnya datang kayaknya ini. Halo. Kalau ke Kiai nggak ada bandingannya orang Madura, taat betul, nggak berani buka. Begitu hajatnya Klebun ini tiba waktunya, wilayah Bangkalan hujan deras campur air, campur angin, campur petir. Kampungnya Klebun ini gerimis kecil aja enggak, terang benderang, aman sentosa, kondusif, terkendali hajatnya Pak Klebun. Begitu hajatnya selesai, Pak Klebun ini penasaran, ampuh bener ini jimatnya Syekhona Khalil. Ini penasaran, yang lain hujan semua, ini germes kecil aja enggak. Akhirnya Pak Klebun penasaran, ini yang ditulis Syekhona Khalil ini apa? Surat ikhlas apa surat enggak ikhlas? Ayat kursi apa ayat lemari? Nah kan kalau hajatnya udah selesai boleh dibuka, diambil itu kertas, dibuka. Begitu dibuka, Pak Klebun membaca, ketawa terbahak-bahak Pak Klebun, karena ternyata yang ditulis Syekhona Khalil sebagai jimat itu bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan doa, bukan bahasa Arab, bahasa Madura. Tulisannya ini, pala anak Klebun raja. Coba ungkapan maaf, ungkapan jorok aja kalau yang nulis waliullah mandi. Ayo coba tanganmu yang nulis. Ya udah sekarang, waduh waktunya enggak mencukupi ini. 5 iya ya, 5 dari enggak melu nyumbang cerewet. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku, kelihatan kamu udah lama memendam rindu. Maaf ya, saya nggak begitu pandai bahasa Madura, ngerti tapi nggak bisa ngomongnya.
gimana Nabi bodose paring dabu nih kah oneng gula tapi tak bisa motoro agi mbok guyu tak antemi nyene wong ajar nih kula nih ajar cak Madura ke sapa oneng kecantol binek Madura Allahumma sholli ala Muhammad. Wes pertama innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Masya Allah, polisi acting di foto ngepam nonggone pengajian sopo ngepam mau acting mari ini ngopi maneh rokokan ngepam ya sing sungguhan ngono lho ngepam. Oh iya terima kasih Pak Polisi amanannya top, tepuk tangan untuk polisi-polisi kita. Saya itu ngaji kemana-mana bisa lancar ya karena dikawal sama Pak Polisi. Kadang jalan macet jadi lancar, tepat waktu nggak telat sampai lokasi dikawal sama polisi. Jadi nanti kiai-kiai masuk surga di akhirat nanti yang ngawal juga polisi tapi ngawal tok balik metu maneh. Berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar, zikir yang dalam, zikir yang benar, zikir yang khusyuk sampai menggetarkan hati, zikir yang membuat kita benar-benar menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari keagungan Allah dan selalu merasa dibersamai oleh Allah. Tuh, jadi Bapak Ibu ringkesnya gini, kalau mau zikir sendirian berat itu ya caranya kalau ada majelis-majelis zikir ikut, ada istighosah ikut, ada zikir ikut. Nggak ngerti nggak apa-apa, nggak ngerti artinya nggak apa-apa kok sampean yang ngimami lo kadang-kadang nggak ngerti artinya ya oleh gaya itu bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah artinya apa mbuh bismillahirrahmanirrahim sampean nggak ngerti Allah yang sampean zikiri itu udah ngerti gitu loh. Zikir itu nyebut, asal mau nyebut apa yang disebut datang walaupun tidak ngerti. Misal Bapak masuk restoran dikasih daftar menu dibaca, kok ada yang penasaran ini makanan apa ini, tulisannya ku spaghetti, tidak pernah ngerti spaghetti itu apa tapi mau nyebut ke pelayannya, Mas pesen spaghetti, tunggu sebentar datang barangnya. Padahal sampean nggak ngerti spaghetti itu apa. Paham? Daftar minuman ini ada es mega mendung. Es apaan ini? Masa mendung digawe es? Nggak ngerti tapi mau nyebut, Mas es mega mendung, tunggu sebentar datang barangnya. Apalagi yang Anda sebut asma Allah, zikir kepada Allah walaupun tak ngerti artinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Walaupun tidak ngerti artinya, maka pasti kebaikan demi kebaikan akan didatangkan Allah kepada sampeyan. Amin Allahumma amin Allahumma. Itu baca sholawat juga sama, tidak ngerti artinya tidak apa-apa, terus baca sholawat, terus baca sholawat. Pokoknya nganggur baca sholawat, nganggur baca sholawat, pasti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tidak ngerti artinya tidak apa-apa kok sampean. Ini loh yang seragam kuning-kuning belum lunas, dikira ini mesti paham artinya yang dibaca, yo gak blas, gaya netok metenteng. Yamim nahwal Madinah
taral anwar waqsid himana bina tahal mukhtar. Artinya apa mas? Mbah, ndak apa-apa, Kanjeng Nabi wis ngerti. Ya Allah, zikir itu sebutan. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, sebelum ada sebutannya, begitu dikasih sebutan jadi luar biasa. Contoh, kertas. Kertas itu nilainya biasa-biasa saja, pakai bungkus bumbu dapur, pakai layangan. Tapi setelah kertas itu dicetak, didesain khusus, kasih sebutan 100.000 rupiah. Punya kekuatan yang dahsyat. Orang yang tadinya nggak nyoblos, gelem nyoblos. Nah itu orangnya keplok-keplok itu. Ada perempuan cerewet, ditempeli kertas tadi, plek, langsung sepi. Dahsyat kekuatan itu kertas. Halo? Kain sebelum ada sebutan nilainya biasa, kain kelimbrak-kelimbruk. Tapi ketika kain itu dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama bersama siapa gitu pokoknya, bersama arek itu kain itu punya kekuatan mendatangkan orang sekian banyak. Padahal ketika belum ada sebutannya, yang nggak ada kekuatan sama sekali. Apalagi kita, tubuh kita, jasad kita, zahir batin kita, kalau sering dikasih sebutan Allah, 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 dahsyat itu kekuatannya. Mau paham boh enggak? Pokoknya terus, kalau zikir terus, kalau zikir terus, ya? Itu satu. Nomor dua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Quran yang menambah kuat keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, Al-Quran itu undang-undang, Al-Quran itu peraturan hidup. Kalau dalam bahasa sekarang SOP, standar operasional prosedural. Understand? Nah, orang hidup harus tahu undang-undang. Orang hidup harus taat aturan kalau pengen selamat mulia. Ibarat berkendara di jalan raya harus ngerti rambu-rambu lalu lintas. Oh, kalau ada rambu seperti ini nggak boleh nyalip. Oh, ini kok ada rambu kayak gini nggak boleh parkir. Loh, ini ada rambu seperti ini nggak boleh puter balik. Minimal tahu arti dari 3 lampu: lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Harus ngerti. Orang Islam harus ngerti filosofi dari 3 lampu tadi: lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Orang Islam harus ngerti halal, syubhat, haram. Oh, ini lampu hijau, perintah, halal, jalan. Loh, ini lampu kuning, syubhat, peringatan, hati-hati dan waspada. Oh, ini ada lampu merah, haram, larangan, stop. Sekarang banyak orang yang tidak ngerti aturan hidup, tidak ngerti rambu-rambu. Sekarang udah tahu lampu merah loh diterobos. Ini kampungnya apa? Banjarsari. Anak-anak Banjarsari udah tahu lampu merah diterobos, weng, kejar sama polisi. Terkejar dia, prit, mengger. Ditanya sama polisi,
Nggak tahu ya kalau lampu merah? Ya, tahu Pak. Lah kalau udah tahu kok dilanggar, kalau udah tahu kok diterobos? Ya karena saya nggak tahu kalau ada Bapak. Orang sekarang maaf udah tahu kalau itu larangan, masih aja dilanggar, masih aja diterjang. Udah ngerti kalau istri itu nggak boleh cemberut di depan suami. Ibu coba dalam seminggu ini ibu lebih banyak mana kalau di hadapan suami, senyum apa cemberut, mengsem apa nyaprut? Padahal senyum di hadapan suami itu berpahala seperti haji loh Bu ya, hihi haji, ketemu lagi ya hihi haji, sehari meringis 5 kali ya haji 5 kali, tapi prakteknya susah. Wong wedok mesem yang ngenteni dikai duwe, kan yang duwe ya nyaprut, orang cangkeme maju lincip rong bathuk ngelompok dadi siji ngono ya. Ada ini orangnya pakai kodong warna coklat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lampu kuning, perhatian, peringatan, dia nggak mau waspada, nggak mau hati-hati, muser neng perapatan. Lo giliran lampu hijau nggak jalan-jalan, sampai kendaraan yang di belakangnya itu bunyi klakson tot 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 tot, malah rokokan. Orang sekarang gitu, udah ngerti itu perintah tapi nggak dijalanin. Dengar azan dari masjid kenceng banget, suaranya keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak enak ya gak laris lambemu. Sing gare laris ya perkara enak iku. Denger ada perintah itu malah ke warung. Halo? Embo. Ayo coba masyarakat Banjarsari Sumber AC kalau lagi dengar adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Enak-enak suaraku. Ayo lebih banyak mana yang berangkat ke masjid jamaah subuh sama yang kelon? Emang maaf bal tu'thirunal hayatat dunia, ngakunya sih seneng Allah tapi kenyataannya lebih milih barangnya Allah daripada Allahnya, lebih milih barangnya Allah daripada Allahnya. Misalnya ibu punya toko laris yang beli sampai antri panjang, lagi asik-asiknya ngelayani pembeli sambil ngitung duit, ada adzan asar, hayya 'alas shalah. Ayo ibu pilih masjid apa toko? Alah jujur, masjid apa toko? Sholat jamaah apa jualan? Pahala 27 derajat apa duit? Apik. Emang kita ini walaupun udah gerang-gerang tapi kadang sifatnya masih kayak anak kecil. Wis tua kan sifatnya kayak anak-anak genek, kayak anak genek. Wis tuwek tapi sifatnya kayak arek cilik. Apa? Anak kecil itu kan lebih suka barang daripada yang punya barang. Contoh, ada anak laki-laki kecil umur 3 tahun ngelihat perempuan cantik bagi-bagi permen. Kira-kira anak kecil, anak umur 3 tahun itu pilih yang bagi apa pilih permen? Permen, anak kecil. Tapi kalau anak umur 55 tahun pilih permennya apa pilih yang bagi? Yang bagi, harganya lebih mahal yang bagi, rasanya lebih enak yang bagi.
udah ngerti soalnya. Lah kita kan enggak, kita itu lebih milih barangnya Allah tapi enggak mau milih Allahnya. Nah, Al-Quran itu rambu-rambu, undang-undang, peraturan, dibaca dong. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang pengen bercakap-cakap sama Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Kalau pengen bisa omong-omongan sama Allah, baca Al-Quran. Jadi baca Quran itu omong-omongan sama Allah. Tapi ini kiasan, Bu, jangan dipakai bahasa sehari-hari. Nanti pas dipanggil sama anaknya, Bu, saya omong-omongan karo Gusti Allah. Orang itu bisa omong-omongan sama bupati aja udah merasa gaya, bangga. Aku tadi ketemu bupati, omong-omongan suwe, gaya. Apalagi bisa omong-omongan sama presiden, lebih gaya lagi. Lah ini langsung omong-omongan sama Allah, tambah gaya. Karena sampean lek pengen dadi wong gaya, maca Quran. Orang yang paling sering omong-omongan sama bupati, berarti orang deketnya bupati, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden, ya orang deketnya presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah, ya orang deketnya Allah, orang dalam. Makanya orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung nyari alamat surga. Udah ada panitia yang jemput, dijemput panitia, ditonton, diajak ke surga. Enak, apalagi kita nggak pengalaman daerah akhirat sana. Ini ada yang jemput. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca dan terus bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang yang rajin membacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul Qur'an, rajin baca Al-Qur'an, supaya di akhirat dapat syafaatnya Al-Quran. Bapak-bapak maaf, ibu-ibu dulu, ibu-ibu maaf, pandangan ibu lebih sering ngelihat Al-Quran apa ngelihat HP? Nanti di akhirat minta syafaatnya Samsung ya, minta barokahnya Oppo. Nah sekarang bapak-bapak dan mas-mas, matamu lebih banyak mana untuk baca Quran apa mentelengi HP? Ya itulah matamu. Ayo dong kita berusaha mendapatkan pembelaan Al-Quran. Kalau bisa ikut program ODOJ, singkatannya one day one juz, satu hari satu juz. Kalau keberatan bisa dikurangi one day setengah juz. Itu masih bagus loh, setahun bisa khatam 6 kali. Masih keberatan one day seperempat juz. Masih keberatan one day one lembar. Keberatan matio. Lah orang Islam macam apa? Wong Quran itu undang-undangnya kok nggak pernah dibaca. Dah, ini sebelum saya lanjut, kita udah berapa ya tadi? Baru 2. Hah? Padahal jumlahnya 5, tambah 1 lagi berarti. Habis ini ada sponsor, ada door prize dari panitia untuk 5 orang yang beruntung. Tadi saya dibisiki sama panitia, hah? Sarung mangga? Oh berarti minta sarung mangga juga. Oke nanti, tak pikir orang sini nggak ngerti sarung mangga. Oh bahaya. Oke, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tolong panitia door prize-nya boleh di bawa ke panggung, nggih. Kok cuwilik. Oke, nanti tak tambahi sarung. Wa ala duet. Wa ala Oh ya, ini ada kaos. Ini ada kaos dari panitia sama sama ada amplopnya. Oh ya, amplopnya 5. Nah ini dari panitia.
sosro bau. Oh alah, kretek premium. Sosro bau kok tipis-tipis amplopnya. Nah ini kaos sama amplop 5 ya, nanti tambahi sarung, mudah-mudahan sarungnya ada. Satu lagi, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar maksimal dan doa, hasil akhirnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus ikhtiar dan doa dulu, jangan tawakal tok, nggak mau usaha, nggak mau doa. Halo, ya doa ya usaha, ya usaha ya doa. Usaha tanpa doa sombong, doa aja tanpa usaha omong kosong. Emboh, kita nggak boleh cuman usaha ini usaha saya nggak ada doanya, mengesampingkan Allah. Jangan lupa semuanya yang menentukan Allah, semuanya yang ngatur Allah. Ada faktor X yang kita nggak tahu, Allah yang menentukan. Buktinya kadang yang usahanya keras hasilnya cuma dikit, yang usahanya santai hasilnya banyak. Betul? Apalagi ada orang bilang kalau nggak mau kerja nggak makan, salah besar itu. Salah, nggak kerja nggak makan, salah. Lo alaqah lo ambaduk, salah. Banyak kok orang nggak kerja nyatanya tetap makan kok. Nah, anak kecil-kecil itu kerja apa? Ya makan semua kok. Malah ada orang sakit parah udah nggak bisa ngapa-ngapain tetap makan. Sebelah lo akeh jajane. Halo, ada yang bilang kalau pengen duit banyak harus kerja keras, kalau nggak mau kerja keras nggak bisa dapat duit banyak. Itu juga nggak bener. Kadang ada yang kerjanya keras sekali, di sawah mulai pagi sampai sore, di gunung pagi sampai sore, keras kerjanya, dapatnya duit dikit cuman 100.000. Ada yang kerjanya nggak keras, santai, ngoceh berdiri sambil pegang mic sak jam ngono ae, dapatnya ya banyak. Ada faktor X yang kita nggak tahu gitu loh. Makanya ya jangan tinggalkan doa. Kita itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diajarkan mau ngapain aja suruh berdoa. Mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu artinya minta tolong sama Allah, minta bantuan sama Allah. Mau naik kendaraan berdoa bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Mau tidur berdoa bismillahirrahmanirrahim, bismika allahumma ahya bika amut. Lo mau masuk toilet, mau masuk WC aja berdoa bismillahirrahmanirrahim, allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir rijsin nasi minasyaitonir rajim. Mau kumpul suami istri berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kumpulnya tuh mau mangan bareng, pikirannya dikira mau ngapain. Halo, halo. Tapi juga jangan hanya mengandalkan doa, nggak mau ikhtiar. Ada anak mondok di pesantren pengen jadi kiai, nggak mau ikhtiar, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau mutolaah, ujian nggak ikut, silo muter tasbih, sulastri sumiati sunarse sundari supiah. Pulang nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai, malah jadi dukun. Ada bapak-bapak pengen punya anak, istrinya lo nggak diapa-apain, difatihai tiap malam. Sing wedok jebuah belah lumah-lumah, gak diapa-apa no, dibuka perutnya seret, ya Allah mudah-mudahan istriku hamil, al-fatihah. Aku dibikin malam dolin disebul, tinggal pergi. Besok malam juga gitu, istrinya wis matang-matang, wacano, ya Allah semoga istriku hamil, al-fatihah. Waladolin disebul, tinggal pergi. Hamil apa enggak bu? Yo ndak, fatihah yo fatihah, tapi yo kudu karo dia kereker kok, fatihah tok. Sembuh ini. Tawakal itu setelah
ikhtiar maksimal dan doa, baru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayo sekarang saya pengen ini panitia ki ngekei penggawean nang aku wae. Ntar ayo yang selain grup hadroh, bapak-bapak dulu yang bisa menirukan azan Mekah atau Madinah, ayo nanti dapat hadiah kaos, sarung, sama duit. Nggak ada? Halo? Nggak ada? Belakang, ayo maju, maju. Ayo maju dari belakang. Oh ya, maju sini sayang. Ayo maju mas. Ah itu. Ayo sekarang yang cewek. Yang cewek. Yang cewek apa ya tantangannya? Nyanyi bahasa Madura. Ayo, aku seneng kok nyanyi bahasa Madura, lagu Madura. Ayo sini, nggih, maju. Nah, itu maju. Dapat kaos, sarung, duit. Satu. Nah, sini mas. Saya minta tolong mic-nya satu, operator. Tolong ya, di bawah aja, ndak apa-apa mas, ndak harus naik panggung, di bawah situ aja, ndak apa-apa. Nah mbaknya dulu, mbak ibunya dulu, ibu apa mbak itu? Nah, ibu, nggih. Ayo ibu dulu, ibu dulu. Ayo salam dulu ke jamaah ibu. Ibunya 2 orang, masnya 1 orang. Ayo ibu. Ya ndak apa-apa, 2 orang ndak apa-apa. Ayo salam dulu ibu ke jamaah. Mas, tolong mic-nya mas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Nama saya Mariani dari Dusun Bra RT 2 RW 1 Desa Banjarsari Ustadz. Oh Banjarsari sini. Itu yang dipakai bandu itu fotonya siapa? Mau bilang suami bukan? Masa aku punya istri kayak gitu? Ini adalah bandu dari Ustadz Anwar Zahid. Saya memang ngefans, termasuk ibu saya, tapi ibu saya sedang umroh dan Masya Allah ya, mudah-mudahan umroh makbulah. Amin. Diberikan kelancaran. Amin. Masa istri aku gemuk? Terima kasih. Ibu Mariani ya? Nggih. Ngefans, mulai kapan ngefansnya? Sejak sudah 2 tahunan, sering lihat di televisi bersama ibu saya, biasanya tausiahnya pada pagi hari. Oh gitu. Ibunya juga ngefans. Nggih. Apa sih yang bikin ngefans sama aku? Tausiahnya ya mengena dan juga membuat orang itu bisa lebih tertarik karena ada kelucuannya. Berarti Bu Mariani kalau mau tidur sering dengerin ceramah aku. Insya Allah. Nah, Ya. berarti aku temen tidur kamu. Tidak Ustadz. Ceramahku. Okay. Masya Allah. Ya udah. Putranya berapa? Tidak punya. Belum apa tidak? Tidak punya. Kok tidak punya berarti belum nikah? Sudah. Enggak nikah lagi sudah. Oh, sudah nikah lagi? Belum. Pengen punya anak. Insya Allah. Mudah-mudahan segera dikasih momongan. Amin. Jangan bilang tidak dulu kalau pengen. Insya Allah nanti suatu ketika kun fayakun dikasih sama Allah. Amin Allahumma. Ya udah. Suaminya ikut? Suami lagi mudik ke Banyuwangi Ustadz. Suaminya dari Banyuwangi? Nggih. Oh nggih, sampun. Ibu Jawa apa Madura? Madura. Kene iki Madura kabeh ya. Ya udah. Nah, udah sekarang nyanyi bahasa Madura. Orang Madura nyanyi bahasa Madura ya mesti pinter.
Ayo Saya izin ke Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai. Pak Kiai, mohon izin mau nyanyi bahasa Madura. Nggak apa-apa, melestarikan budaya kok. Nggak apa-apa. Ayo. Karena saya anak buahnya Pak. Nggih, nggih. Berarti anak buah beliau rajin ikut majelis taklimnya beliau. Alhamdulillah. Nggih. Izin Pak Kiai, nggih. Bahasa Madura. Bahasa Madura. Pajer lagu arena ponyonara Bapak tani setedung ampon jege tak jege kita. Oh, Pak Tani sing turu wis tangi. Terus. Ada kurus banget. Iya iya. Ngala arek tor landu ajelena. Angku ya apa arek? Kebe apa? Hah? Caruk. Oh. Ajelena kisara kewajiban ate tanem mak banyak hasil bumina. Masya Allah. Mudah-mudahan hasil buminya melimpah. Amin. Mudah-mudahan makmur ya. Ya udah, ini ada hadiah dari panitia sama sarung cap mangga. Alhamdulillah. Kebetulan sarungnya kayak apa? Kayak itu bawahannya jenengan itu. Ini Ustaz. Ya. Seleret-seleret putih, Oh, terima hitam. kasih, Ustaz. Nah Terima ini kasih. sarung mangga. Ayo, kata-kata.